Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi wa rasulih in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir zalika khairu ahsanu ta'wila. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam talabul ilmi faridatun ala kulli muslim wa fi riwayatin muslimatin. Wa qala aidan man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Amma ba'd fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda huda nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Shalawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyana wa sayyidana wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya, serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Saya ucapkan terima kasih kepada seluruh mahasiswa di program studi pendidikan agama Islam Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah State Sirajul Falah Bogor. Terima kasih untuk yang tadi datang pertama, ada Ibu Juwita Nur, ada Ibu Leli Amelia, kemudian ada lagi Pak Ahmad Sanusi, Pak Saiful Hidayat, Ibu Siti Nopiah, Ibu Inawati, Ibu Aminah Khairunisa, Ibu Nurjana Nunui, ya, Pak Denny Mardiana, Pak Putri Permana, Pak Ali Sadikin dan yang lainnya, ya. Hari ini kita akan selesaikan ya dari perkuliahan kita ya yang sudah berjalan lebih kurang 14 kali pertemuan. Ya, ini adalah last session ya, pertemuan terakhir, sehingga saya akan membagi pertemuan ini dalam 3 bagian ya, 3 sesi. Sesi pertama adalah pemaparan review terkait dengan mata kuliah kita, yaitu filsafat pemikiran Islam. Ya, kemudian sesi yang kedua adalah terkait dengan teknis untuk pelaksanaan ujian akhir semester ya. Dan sesi yang ketiga adalah ujian lisan. Saya akan konfirmasi terkait dengan penguasaan ya terhadap materi yang sudah kita pelajari bersama-sama. Ya, I think our subject or our topic today is very challenging ya, karena ini adalah last session. Baik, terima kasih. Ibu dan Bapak sekalian, ya, mata kuliah saya adalah filsafat pemikiran Islam. Ya, di level magister tentu saja filsafat pemikiran Islam ini berbicara tentang bagaimana ya pemikiran-pemikiran mendasar terkait dengan Islam and specifically in Islamic education. Ya, jadi kita sebenarnya punya, saya membagi menjadi 3 topik utama ya, menjadi 3 tema besar. Yang pertama adalah filsafat umum. Ya, berarti dalam filsafat umum itu dikaji tentang mulai dari filsafat ketuhanan, kemudian filsafat kenabian, ya, kemudian filsafat alam dan juga filsafat manusia. Ya, itu yang pertama. Atau lebih spesifik boleh hanya 3 saja. Jadi dalam filsafat umum itu yang dikaji itu adalah pertama terkait dengan filsafat ketuhanan, yang kedua adalah filsafat alam, dan yang ketiga adalah filsafat manusia. Ya, jadi filsafat itu adalah ilmu yang mengkaji, yang membahas tentang sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera. Ya, jadi sesuatu yang tidak bisa dicerna oleh panca indera dan pertanyaannya itu mendasar, ya, maka itu adalah lingkup dari ya ilmu filsafat.
Ya, jadi bicara tentang Tuhan, Tuhan itu kan sesuatu yang abstrak ya, sesuatu yang abstrak dalam artian itu di luar diri manusia. Walaupun nanti kita boleh diskusi nih tentang teori emanasi dan lain sebagainya, gitu ya. Itu yang pertama. Jadi Tuhan itu ya kalau dalam Islam itu adalah Allah Subhanahu Wa Taala, itu dalam tanda petik itu seperti apa, bagaimana eksistensinya, ontologinya, gitu ya. Nah, itu yang pertama. Yang kedua adalah tentang filsafat dari alam semesta. Jadi ketika kita berpikir ya tentang alam semesta ini, tentu saja masing-masing orang itu berbeda ya dalam cara berpikirnya. Nah, kalau kita runtut dari historinya itu kan ya kita lihat bahwa misalnya orang-orang zaman dulu itu ya masih ada yang menyembah matahari misalnya. Kenapa? Karena matahari itu ya dianggap sebagai satu zat gitu ya, atau satu materi yang bisa menerangi alam semesta. Ya, dan itu kan banyak ya, banyak negara-negara sekarang masih menjadikan simbol dari benderanya misalnya itu adalah matahari gitu ya. Demikian juga misalnya sampai hari ini masih ada di Mongolia itu mereka menganggap bahwa Tuhan mereka itu adalah langit dan bumi, ya langit sebagai bapa, kemudian bumi sebagai ibu misalnya gitu ya. Karena mereka ya melihat alam semesta. Nah, dalam hal ini berarti apa? Ya memang tanpa diiringi dengan wahyu gitu ya. Karena memang zaman itu ya atau mungkin tempat itu, lokasi itu mungkin Islam itu belum sampai. Kalau yang sekarang ya, kalau yang dulu masanya Yunani berarti Islam dalam makna khusus yang diwahyukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu belum ada gitu ya. Secara khusus ya, kalau secara umum kan Nabi Adam juga Islam, ya Nabi Nuh juga Islam, tapi secara umum gitu ya. Nah, berarti kemudian kalau kita bicara tentang filsafat Yunani misalnya, ketika mereka mencapai pada taraf di mana meyakini adanya prima causa gitu ya, maka itu adalah cara berpikir yang mendasar, yang mendalam, kemudian ya melihat juga bagaimana fenomena sehingga kemudian bisa merumuskan itu. Itu objek pertama dalam filsafat umum, yaitu filsafat ketuhanan ya, kemudian filsafat alam semesta dan juga filsafat manusia itu yang ketiga. Ini yang saya buat simpel ya. Jadi filsafat manusia ini kan kadang kalau mikir manusia itu lebih mendalam ya, bukan hanya dari fisiknya saja ya, tapi secara lebih mendalam. Misalnya kemarin ya apa ya istilahnya, hari kemarin hari Jumat itu ada 2 teman dekat ya, guru-guru saya meninggal dunia gitu ya. Nah ini kan meninggal ya, kalau sudah meninggal terus mereka kemana ya? Terus ketika meninggal itu kan ruhnya itu keluar, ruhnya itu sudah tidak ada lagi di jasad. Jasadnya itu ya menjadi mayat gitu ya. Mayatnya itu ya dalam Islam ya dikubur gitu ya. Mungkin kalau di agama lain dikremasi atau mungkin dibakar gitu ya. Nah, gimana tuh? Ya manusia itu berarti kayak gimana? Apakah kalau sudah meninggal ya sudah nggak ada apa-apa lagi? Ya, nah, itu mungkin keyakinan lain. Kalau dalam keyakinan Islam kan tidak gitu ya. Tidak. Kenapa? Karena banyak sekali ya kezaliman di muka bumi ini yang kemudian apa perlu adanya balasan ya, perlu adanya ya keadilan yang harus ditegakkan, sehingga nanti salah satu dari kisah di mana di akhirat nanti itu ada 2 ekor semut gitu ya, kemudian 2 ekor semut itu dibangkitkan, dihidupkan. Nah, semut yang waktu di dunia itu dibunuh oleh teman yang lainnya itu, ya oleh teman semutnya itu, maka kemudian yang semut yang dibunuh tadi di dunia itu kemudian dia bisa membalas dan membunuh dari semut yang membunuhnya di dunia. Setelah itu keadilan selesai dan akhirnya namanya binatang ya, dia kemudian menjadi tanah ya. Berbeda dengan manusia gitu ya, berbeda dengan manusia. Nah, itu udah masuk lagi bukan filsafat sebenarnya, itu nanti masuk ke dalam filsafat Islam. Kita yakin nggak sih misalnya yang ramai kemarin tentang azab kubur misalnya, tentang surga dan neraka misalnya. Ya, kita harus harus yakin kan, zalikal kitabul la raiba fi huda lil muttaqin. Kan jelas gitu ya. Jadi harus ada alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah wa yu'tuna zakah wa zalika dinul qayyimah.
Jadikan dulu qayyimah jadi ya. Itu istilah alami ya. Nah, artinya sebenarnya kita bicara tentang itu ya. Dikatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, saya baca biar lengkap lah ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam mim. Zalikal kitabul la raiba fi hudal lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Walladzina yu'minun, lupa nih jadinya nih. Walladzina yu'minuna, apalagi? Bima unzila ilaihim min rabbihim. Kemudian ya ini sama lupa nih. Mudah-mudahan serius semua nih ya, dengerin ya semuanya ya. Ya, mudah-mudahan hafal nih. Gitu. Jadi inget-inget nih ya. Baik. Jadi kita bicara tadi tentang apa? Tentang bagaimana filsafat dari manusia itu sendiri ya. Filsafat manusia, oh iya ternyata manusia itu suka lupa memang ya. Dikatakan makhluk khata' wa nisyan misalnya gitu ya. Nah, artinya berarti berarti ya memang manusia itu adalah insan khata'. Nah, tapi kan tadi kembali lagi ke filsafatnya Islam gitu ya. Nah, filsafat yang di luar Islam bagaimana? Ya kita nanti pelajari, saya nanti mau nanya nih ya, mau tanya-tanya tentang bagaimana filsafat ketuhanan di Yunani, filsafat ketuhanan dalam Islam, termasuk juga yang lokal, misalnya filsafat ketuhanan di tanah Pasundan misalnya, kayak gimana sih? Nah, gitu menjadi bahan yang menarik ya. Kemudian yang berikutnya tadi filsafat Islam. Ya, jadi filsafat umum, yang kedua adalah filsafat ilmu. Nah, filsafat ilmu itu sebenarnya kajian filsafat objeknya itu kan ada 3 ya. Yang pertama adalah ontologi, ya, eksistensi, keberadaan. Yang kedua adalah epistemologi, dan yang ketiga adalah aksiologi. Nah, epistemologi yaitu adalah simpelnya itu adalah teori tentang ilmu pengetahuan. Dengan istilah lain filsafat ilmu. Apa yang dibahas dalam filsafat ilmu? Ya, filsafat ilmu itu istilahnya adalah epistemologi, di mana sebuah ilmu yang mengkaji tentang pertama ya sumber dari ilmu pengetahuan. Ya, dari sumber ilmu pengetahuan itu di mana? Apakah dari akal, ya, apakah dari wahyu, gitu ya, atau mungkin dari fenomena di alam semesta. Nah, ya, nah itu jadi pertama itu yang dibahas itu adalah dari sisi sumbernya. Yang kedua, setelah tahu sumbernya itu bagaimana cara mendapatkannya. Kan bagaimana cara mendapatkannya? Misalnya nih, kalau dalam Islam itu kita mengenal ada metode mulai dari bayani, ya, kemudian model lagi irfani, kemudian juga burhani, kemudian juga tajribi, dan juga isyari. Jadi teknik cara dalam mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan. Bayani ini yang khas dalam epistemologi Islam, di mana kebenaran itu dikaji melalui teks, ya, baik secara kontekstual, tekstual, ya, ataupun isyari, ya, ataupun dengan apa, sesuatu yang memang tersirat dari yang tersurat. Nah, apa aja? Ya. Nah itu ya. Nah jadi bicara tentang bagaimana sebenarnya tadi saya ulang lagi. Jadi epistemologi itu adalah ilmu yang mengkaji tentang mulai dari sumber dari ilmu pengetahuan, kemudian cara mendapatkan ilmu pengetahuan. Tadi dalam Islam, nanti saya tanya ke siapa nih ya, Teh Ayi Fajriyah nih, nanti sabar ya, tentang apa sih sebenarnya metode bayani ya. Jadi metode bayani itu adalah cara, metode ya dalam mendapatkan kebenaran ilmu pengetahuan melalui teks wahyu, ya, yang sifatnya bisa tekstual ataupun juga kontekstual ataupun isyari. Ya, misalnya nih banyak sekali nih ayat-ayat yang menunjukkan bahwasanya misalnya wasi'a kursiyyuhus samawati wal ard, gitu ya, atau mungkin dalam ayat itu dikatakan wasari'u ila maghfiratin mir rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin. Nah, jadi banyak sekali kata-kata yang kenapa uiddat lil muttaqin, ya, fa'tabiru ya ulil absar,
Ya, kenapa ulul absor, kenapa ulul aidi, kenapa ulul ilmi, kenapa ulul azmi, ya. Nah, kenapa ulul amri? Nah, itu semuanya adalah makna-makna yang bukan hanya dia itu tersurat, tetapi juga tersirat. Ya, bahkan satu kata, ya, misalnya dalam nas, ya, minal Quran wa sunnah, itu kita bisa pahami secara lebih luas, baik secara tekstual, kontekstual, ataupun juga isyari. Bahkan bisa juga menggunakan pendekatan tafsir bil ilmi. Ya, misalnya nih dalam surat Yasin yang sering kita baca, misalnya gitu ya, dikatakan wasyamsu atau wasyamsi tajri fi mustaqarril laha, zalika takdirul azizil hakim. Maknanya apa? Oh, nanti boleh cari itu ya. Dan matahari tajri, jaro yajri, ya jaro yajri tajri, ya bisa berjalan, bisa berputar gitu ya, bisa berotasi, bisa berevolusi gitu ya. Nah, mana nih? Nah, tadi kan kita bicara tentang apa? Tentang filsafat dari ilmu pengetahuan atau epistemologi. Nah, the more important is our topic is about the true, ya. Jadi sebenarnya apa sih standar kebenaran? Ya, standar kebenaran itu apa? Ya, kebenaran itu diukur dari apa? Apakah sebuah fenomena, apakah pendekatan agama, atau mungkin sains, ya, atau mungkin rasa atau jiwa atau ya akal juga gitu ya, dan juga kolbu mungkin hati gitu ya. Nah, ini menjadi bahan diskusi yang cukup menarik. Nah, mungkin specifically kita boleh juga pada fokus kepada bagaimana epistemologi dari pendidikan agama Islam. Ya, ini berangkat dari salah satu diskusi saya dengan satu profesor di perguruan tinggi negeri di Jakarta, pendidikan ya, yang dia mengatakan bahwa oh tidak ada tuh yang namanya ilmu pendidikan agama Islam. Ya, yang ada ya ilmu pendidikan saja gitu ya. Ilmu pendidikan agama Islam itu ya dia cuman cabang. Nah, ini kalau kita tarik tuh hampir sama tuh dengan ilmu ekonomi syariah. Jadi orang-orang yang mungkin mereka backgroundnya memang agak berbeda, mereka akan mengatakan ya nggak ada ilmu ekonomi syariah. Yang ada ilmu ekonomi aja, ilmu syariah cuma ininya aja. Makanya di koperasi juga sekarang koperasi syariah itu nggak ada. Adanya ya tetap aja koperasi simpan pinjam, koperasi serba usaha. Jadi ngomongin bisnis, ekonomi jadinya. Pak lu backgroundnya memang di situ. Nah, artinya kita sebagai praktisi, apalagi mahasiswa di level master harus bisa membuktikan argumentasi secara logis, sistematis, empiris, ontologinya, epistemologinya, sampai aksiologi dari ilmu pendidikan agama Islam. Ya, jadi ini penting nih, ini penting sekali. Itu yang pertama. Jadi untuk membuktikan bahwa ilmu pendidikan agama Islam itu adalah sebuah ilmu cabang dari ilmu pengetahuan yang bisa dibuktikan secara ilmiah. Dan sekali lagi saya katakan ilmiah itu juga kadang paradigmanya itu adalah positivisme, sehingga selalunya adalah dia sifatnya itu sesuatu yang empiris. Ya, padahal dalam Islam itu kan tidak semuanya empiris. Ya, tidak semuanya empiris. Ada sesuatu yang sifatnya itu nilai, bahkan ada yang sifatnya itu wahyu. Misalnya, kalau di hadis kan dikatakan jelas ya, dikatakan Nabi SAW bersabda, muru auladakum bisolati fisaba'in, ya, fadribuhum fil ashar. Ya, perintahkan anak kalian itu untuk sholat pada usia 7 tahun. Why in the 7 years old? Ya, kenapa pada usia 7 tahun? Ya, kemudian ya pukullah ketika dia itu fadribuhum fil asa, ketika dia usia 10 tahun disuruh sholat tidak mau. Nah, definisi pukul ini kan nanti kalau kita kaitkan dengan misalnya hak asasi manusia atau pelindungan undang-undang pelindungan itu bertentangan. Ada satu teman menulis disertasi tentang definisi fadribuhum, kemudian dia kaitkan dengan undang-undang perlindungan anak dan juga human right gitu ya, menunjukkan ya nggak bisa gitu. Artinya ya memang itu bagian dari apa ya, bagian dari kekerasan, bagian dari pelanggaran ya terhadap hak asasi manusia dan pelindungan anak, fatribuhum. Akhirnya mereka lari kepada interpretasi terhadap pukul di situ adalah pukul hatinya, beri dengan nasihat dan lain sebagainya. Ya agak sedikit keluar dari makna tekstual tentu saja. Nah, itu ketika bicara tentang cara gitu ya, bayani tadi ya, kita bicara tentang metode
bayani, bagaimana menjelaskan teks wahyu ya, baik secara tekstual, kontekstual, isyari ataupun juga melalui ilmu pengetahuan. Isyari itu sebenarnya sesuatu yang dia sesuatu ya. Jadi makna lebih tepatnya ya. Makna yang memang hanya diperoleh melalui isyarat-isyarat baik secara dia secara lughah, secara bahasa ya, ataupun juga secara makna ya, jadi yang tersirat, jadi nggak ada di situ sebenarnya gitu ya, nggak ada di situ, jadi dia berbeda dengan makna sebenarnya. Ini kita bisa nanti kita kasih contohnya banyak nih. Oke, selanjutnya, jadi ada juga metode irfani ya. Metode irfani itu adalah kaitan dengan kebenaran dari ilmu pengetahuan yang kemudian dia itu hanya diperoleh melalui zat yang ada di luar diri manusia. Dalam hal ini adalah Tuhan pencipta semesta alam. Maksudnya berarti metode irfani itu adalah kebenaran ya, sebuah ilmu pengetahuan, kebenaran sebuah ilmu yang dia sumbernya didasarkan kepada wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga metode irfani ini ya tidak ada di dalam filsafat ilmu di peradaban selain Islam. Ya, walaupun mungkin ada beberapa yang mungkin dianggapnya sebagai apalah ya, jadi kayak semacam wahyu lah atau mungkin firasat atau apa. Tapi kalau dalam Islam itu adalah jelas ya, nasnya yang ada di dalam Al-Qur'an, yang ada di dalam hadis gitu ya, dan keduanya adalah sama. Kama qala Allah azza wa jalla wa aidan qala Rasul sallallahu alaihi wasallam inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'hu. Ya, nah tadi kalau di ayat Al-Quran adalah di surat An-Nisa ayat ke-59 jelas sekali gitu ya. Bagaimana ya kita nggak bisa keluar dari metode irfani ini karena itulah justru karakter dari Islam ya, aslim taslam gitu kan ya. Nah jadi nggak bisa walaupun istilahnya orang itu mungkin seliberal apapun gitu ya, ketika dia masih Muslim mestinya ketika teksnya ada ya sudah nggak bisa tuh. Ya, wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayyakuna lahumul khiyaratun an amrihim wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina aw dhalla dhalalan ba'ida. Ya, artinya nggak boleh wa makana lil mu'minin wala mu'minatin ya, nggak pantas, nggak boleh bagi orang mukmin laki-laki ataupun mukmin perempuan idza qadallahu wa rasuluhu amran, apabila Allah dan Rasul sudah menetapkan sesuatu maka nggak ada khiyar, nggak ada pilihan. Nah, gitu ya. Nah, ini dalam konteks apa filsafat kebenaran yang ada dalam Islam. Selama itu adalah qot'i, yaitu adalah usul, tidak bisa diganggu gugat. Ya, kecuali dalam masalah fikih, dalam masalah ikhtilaf, dalam masalah-masalah yang dia itu furu, ya silahkan ya, silahkan ya, karena dikatakan juga sebuah riwayat menyatakan bahwasanya ya umat Islam ini dia akan apa ya, akan bisa dikatakan kok ikhtilafu fil umat itu rahmah gitu kan ya. Jadi perbedaan dalam masalah furtu ya justru menjadi kita itu lebih berwarna gitu ya, lebih berwarna. Nah itu ya. Jadi ada yang memang sifatnya qot'i. Nah ini yang paling penting nih. Ini yang paling penting kalau menurut saya itu. Jadi bagaimana kita itu sebagai calon magister ya, magister pendidikan agama Islam, ingat ya. Ini pesan dari profesor saya, Anda itu akan menjadi master ya, magister pendidikan agama Islam. Ada agama Islamnya tuh dibawa kemana-mana. Ya walaupun nanti gelarnya adalah MPD ya, tetapi konteksnya adalah MPDI gitu ya, MPDI gitu ya, karena di situ ada Islamnya walaupun dia adalah tersirat bukan tersurat. Tersuratnya itu ya MPD ya, Magister Pendidikan, tapi secara tersirat Anda itu adalah Magister Pendidikan Agama Islam. Jadi membawa Islamnya ini yang harus dipertanggungjawabkan. Oke, lanjut ya. Metode irfani, kemudian metode tajribi. Kalau metode tajribi ya adalah metode yang digunakan untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, khususnya ilmu pengetahuan eksak. Tajribi, jaraba yajribu tajrib, artinya adalah uji coba, percobaan, eksperimen. Nah ini teman-teman nanti yang istilahnya membuat
tesis nih ya, membuat tesis kalau yang dia kuantitatif berarti lebih bagus kalau dia pakai tajribi ya, pakai eksperimen. Eksperimen misalnya nih, saya ingin membuktikan bahwa misalnya hafalan Al-Qur'an ya, hafalan itu akan berpengaruh terhadap hasil belajar siswa ya, baik secara logis ataupun sistematis gitu ya. Nah, jadi bisa dibuktikan tuh, ya, jadi bisa dibuktikan. Nah, itu ya. Jadi itu adalah tajribi. Nanti saya akan tanya tuh. Nah, berikutnya udah 42 nih, cepat sekali ya. Penasaran nih Bel. Nah, berikutnya adalah tadi filsafat ilmu atau epistemologi itu bicara tentang sumber ilmu pengetahuan, cara memperoleh ilmu pengetahuan, sifat kebenaran dari ilmu pengetahuan, minimal itulah ya, minimal itu. Nah, dari epistemologi ini kemudian menurunkan namanya ilmu metodologi. Ingat ya, beda antara method and methodology ya, beda antara metode dengan metodologi. Ingat kalau pakai logi, logos berarti ilmu, metodologi berarti ilmu tentang metode. Ingat ya, metodologi adalah ilmu tentang metode. Sementara metode adalah seperangkat cara ya, atau cara-cara untuk memperoleh ilmu pengetahuan, untuk memperoleh kebenaran dalam ilmu pengetahuan. Ya, jadi turunan dari filsafat ilmu atau epistemologi itu akan menurunkan namanya metodologi atau bisa dikatakan teori atau metode dalam memperoleh ilmu pengetahuan, tapi dia lebih ke teknis. Misalnya nih, Pak Muhammad Rohman Syah ya ingin membuat tesis nih, ya, judulnya adalah Pemikiran Pendidikan Agama Islam Ibnu Khaldun dan Relevansinya dalam Kurikulum Merdeka di Indonesia. Jelas ya. Nah, berarti Pak Romansa ini berarti akan mengkaji tentang bagaimana pemikiran dari pemikiran pendidikan agama Islam Ibnu Khaldun. Nah, kan logis tuh ya, ketika Anda mau meneliti tentang Ibnu Khaldun, berarti harusnya ketemu dengan Ibnu Khaldun, gitu ya. Harus ketemu dengan Ibnu Khaldun. Wah, nggak bisa Pak, kan udah meninggal. Ya udah, kalau sudah meninggal berarti Ibnu Khaldun itu dia ngomongnya ya, pendapat-pendapat ide gagasan itu di mana? Oh, pendapatnya di ini Pak, di kitab Muqaddimah. Oke, kitab Muqaddimah betul ya, kitab Muqaddimah. Nah, kitab Muqaddimah itu ditulis oleh beliau dalam bahasa apa? Oh, dalam bahasa Arab Pak. Nah, terus yang tulisan aslinya itu, yang tulisan tangannya Ibnu Khaldun itu di mana? Jadi kalau kita ingin mencari kebenaran yang asli, yang autentik, ya berarti tadi kalau nggak ketemu dengan tokohnya karena sudah meninggal nggak mungkin ya, maka harus ketemu dengan karyanya yang otentik. Kalau perlu ya cari nasahnya ya, tulisan tangannya beliau. Kalau nggak ada berarti ceritakan dalam bahasa Arab. Nah, itu adalah primary research ya. Jadi sumber data primer. Nah, kalau nggak ada, Pak saya bahasa Arabnya kayaknya agak-agak kurang nih Pak gitu ya. Terjemahan, aduh, kayaknya kalau master jangan pakai terjemahan deh gitu ya. Jadi usahakan nanti Pak Romaster berarti kalau memang penelitiannya itu berarti ya harus bahasa Arabnya pegang. Ya kalau nggak dipegang berarti ada PDF-nya lah gitu ya. Nah, jadi tahu, oh ternyata ini loh pemikiran dari pendidikannya Ibnu Khaldun gitu ya. Walaupun udah banyak banget sih sebenarnya itu ya. Saran saya mendingan tokoh-tokoh yang ada di Indonesia atau di Cibinong gitu ya, itu lebih bagus menurut saya, lebih mengangkat lokalnya gitu ya, dan mereka juga punya keahlian juga gitu ya. Nah, kemudian nanti berarti sumbernya itu harus yang otentik. Yang level bawahnya lagi adalah yang bahasa Arab. Nah, kalau dia ngambil dari buku terjemah gitu ya, itu udah level yang ketiga. Apalagi ngambil dari internet ya, itu udah yang kelima itu, atau yang ke-10 gitu ya. Jadi sayang. Jadi itu berdasarkan kepada apa? Kalau kita ingin mencari kebenaran ilmu pengetahuan, maka validitas ya, kevalidan, kesikohan gitu ya, kesahihan dari referensi dari sumber itu sangat penting. Ya, demikian juga misalnya Anda bicara tentang ini tafsir dari Imam As-Suyuti, ya Jalalain misalnya, tapi Anda ngambil dari terjemahan atau mungkin ngambil dari orang lain, nggak boleh, ya, ya nggak boleh mestinya gitu ya. Jadi kurang elegan dan
tidak menunjukkan kualitas. Ini dari sisi penulisan. Cara berpikir juga sama gitu ya. Cara kita menyampaikan juga sama gitu ya. Jadi nggak apa-apa menggunakan AI, menggunakan internet, itu nggak masalah sebenarnya. Tapi kemudian cari sumber aslinya. Ya, cari sumber aslinya sehingga memang bisa dipertanggungjawabkan. For example, sebagai contoh misalnya ketika Anda bicara tentang etimologi ya, secara bahasa lugatan, maka pastikan Anda itu mengambil dari komus atau ensiklopedi. Wah, ya kita mau tanya nanti Pak Rohman, tenang, nanti saya mau tanya-tanya nih semuanya ya. Yang pengen dapat nilai 9 nanti harus jawab pertanyaan saya. Oke, ya. Nah, tadi langsung keluar Pak Rohman nih. Sinyalnya kayak ini. Oke, lanjut ya. Nah, kemudian tadi yang berikutnya adalah filsafat tadi Islam. Ya, filsafat Islam sebenarnya ada dua juga. Yang pertama dari filsafat tentang filsafat Islam yang bicara tentang ketiga aspek itu. Kemudian yang paling banyak yang harus jadi kajian kita itu adalah filsafat pendidikan agama Islam. Ya, jadi secara global filsafat pendidikan agama Islam itu adalah ilmu yang membahas secara mendasar tentang pendidikan agama Islam yang mencakup pertama mulai dari ontologinya ya. Jadi ketika saya tanya, misalnya saya tanya siapa nih, Pak Romansa udah nggak ada ya, misalnya saya tanya Teknopi nih, tapi nggak saya jawab dulu ya. Teknopi, saya ingin tahu tentang argumentasi ontologi pendidikan agama Islam. Nah, ontologi pendidikan agama Islam. Jawabannya apa nih? Yang kedua, ya saya ingin tahu tentang epistemologi ilmu pendidikan agama Islam. Ya, atau mungkin aksiologi pendidikan agama Islam. Sehingga ya, filsafat pendidikan agama Islam itu mengkaji, membahas tentang bagaimana pemikiran dasar dari pendidikan agama Islam. Mulai pertama itu dari sisi ontologinya. Ontologinya itu berarti bicara tentang eksistensi, keberadaan. Jadi ada nggak sih ilmu pendidikan agama Islam gitu ya? Kemudian epistemologinya apa sumber dari ilmu pendidikan agama Islam? Kebenaran dari ilmu pendidikan agama Islam itu bagaimana? Ya, kemudian cara mendapatkan ilmu pendidikan agama Islam itu bagaimana? Apakah kita hanya benchmark? Apakah kita hanya copy paste dari ilmu pendidikan yang ada? Nah, ini jangan sampai ini hampir sama ya antara ilmu pendidikan agama Islam dengan ekonomi Islam gitu ya. Jadi jangan sampai teori-teori yang diambil dalam ilmu pendidikan agama Islam itu hanya mengambil secara plek gitu ya dari ilmu pendidikan yang umum. Ekonomi juga sama, jangan sampai hanya ngambil dari yang ekonomi yang biasa gitu, yang lazim gitu ya baru diambil. Tidak ada sumber yang autentik ya yang kita bisa jadikan sebagai dasar, sebagai fondasi, sebagai asal dalam pemikiran pendidikan agama Islam. Ya, terus sumber kebenaran. Nah, ini kan pendidikan agama Islam itu kadang bertemu atau berhadapan dengan pemikiran-pemikiran pendidikan yang mungkin agak-agak berbeda. Misalnya begini, zaman sekarang ya, yang tadi yang biasanya cukup yang sering kita komunikasikan, yang sering kita diskusikan adalah terkait dengan apa sih iqab ya. Jadi hukuman fisik itu kayak gimana? Sekarang udah nggak ada tuh ya aturannya karena sudah melanggar dari Undang-Undang Perlindungan Anak, kemudian juga HAM dan lain sebagainya. Tapi kalau kita mau dalam Islam itu kayak gimana gitu ya, dalam Islam seperti apa? Jadi kalau saya sih lebih cenderung ya kita nggak boleh ikut-ikutan secara membabi buta, secara kayak kerbau dicocok hidungnya dengan hak asasi manusia, HAM atau mungkin juga pelindungan anak, tidak ya seperti itu gitu ya. Tapi harus kritis. Jadi kita harus, enggak nih, ini enggak seperti ini. Anak ya boleh aja lah istilahnya itu dipukul selama tidak menyakiti, ya selama tidak memang membuat cedera gitu ya, agar memang ada unsur-unsur seperti itu, agar dia itu jerak, karena nasnya itu juga jelas gitu kan ya. Nah, kalau orang bilang bertentangan dengan asasi manusia ya silahkan saja gitu. Tapi saya punya prinsip gitu, misalnya gitu ya. Kemudian misalnya banyak ya aturannya dalam Islam ya. Misalnya ketika
ketika anak-anak itu sudah mulai besar dipisahkan tempat tidurnya, kemudian laki-laki itu harus dipakaikan pakaian laki-laki, ya kemudian juga diperlakukan seperti anak laki-laki gitu ya, seorang perempuan juga diperlakukan seperti ya apa tabiatnya atau fitrahnya gitu kan ya sebagai anak perempuan gitu ya. Nah, belum lagi nanti lingkungannya, belum lagi ketika dia misalnya waktu tertentu suruh sholat dan sebagainya. Dan yang paling penting tadi sebenarnya saya ingin bicara dalam filsafat pendidikan agama Islam yang paling utama itu adalah goals-nya, ya, the main goals, tujuan utamanya itu apa, gitu ya. Tujuan utama dari pendidikan agama Islam itu apa sih? Ya, misalnya ada teori mengatakan ya udah menjadi sosok insan kamil ya dalam kajian tasawuf misalnya, ya atau mungkin menjadi ibadur rahman ya, atau menjadi hamba yang bertakwa misalnya. Nah itu kan banyak teori, itu tinggal digabungan saja apa sih tujuan pendidikan agama Islam gitu ya. Nanti saya mau tanya nih ke siapa nih ya, ke Pak Eko mungkin, ke Ustadz Ali Sadikin ya, mungkin Pak Dian Hidayat juga yang baru bergabung gitu. Artinya kita mau diskusi karena saya ingin agar ini kita lebih berkesan. 8 menit lagi. Jadi filsafat pendidikan agama Islam sejatinya adalah ilmu yang mengkaji tentang bagaimana eksistensi dari ilmu pendidikan agama Islam, ilmunya dulu ya. Kemudian berikutnya adalah sumber dari ilmu pendidikan agama Islam. Kemudian karakter dari ilmu pendidikan agama Islam. Bedanya apa sih kalau sekolah di MTS dengan sekolah di SMP? Bedanya apa sih sekolah di SMA dengan di aliyah? Ya, bedanya apa sih SDIT dengan SD biasa? Nah, dia pasti punya karakter yang dipegang. Dan setiap orang ya pasti beda-beda kan kita di Bhinneka Tunggal Ika gitu kan ya. Kita punya beda, tapi masing-masing itu punya karakternya. Nah, sehingga kemudian dari karakter pendidikan agama Islam itu kita bisa membangun lebih luas lagi tentang bagaimana the way of life kita, manhajul hayat kita. Nah, kemudian tujuannya termasuk juga kurikulum. Nah, ini ada satu keprihatinan saya nih ya, bahwa kok ini ya, jadi pendidikan agama Islam itu seolah-olah itu dia hanya menjadi objek dari penelitian. Jadi dalam penelitian itu dia cenderung ya udah jadi objek aja gitu ya, di MTSA, di Aliyah B, di misalnya MIC, ya di perguruan tinggi Islam X misalnya. Kok dia hanya jadi begitu saja gitu ya. Nah ini agak kritik, itu yang pertama. Yang kedua, kok ada kecenderungan, ini agak sedikit berpikir kritis ya, Ibu dan Bapak sekalian. Jadi kita buat diskusi berpikir kritis. Ya, yang kedua adalah kesannya kok apa ya? Jadi agama dalam hal ini Islam itu seolah-olah tuh hanya dia itu hanya selalu bicara paling banyak itu karakter, adab, akhlak. Betul ya, innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Tapi ada ayatnya yang cukup jelas juga, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Atau mungkin Adzariyat 56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Atau mungkin inni ja'iluka fil ardi khalifah. Nah, artinya apa? Kita harus lebih holistik ketika melihat agama ini, gitu ya. Jadi termasuk juga dalam pendidikan agama Islam. Jadi jangan hanya karakter. Betul, itu bagus ya, karena itu memang innama bu'istu li utammima, sesungguhnya aku Nabi Muhammad SAW itu diutus untuk makarimal akhlak. Ya kan, innama bu'istu li utammima makarimal akhlak, menyempurnakan akhlak. Ya namanya disembuhkan berarti akhlaknya udah ada. Akhlaknya orang Sunda sudah ada, bagus. Akhlaknya orang Padang, orang Jawa, orang Betawi itu sudah tinggal diperbaiki. Itu kalau menurut saya itu bukan, ya itu utama. Kalau kita kan pelajari itu kan Islam itu minimal ada 3 dimensi ya. Pertama adalah dimensi akidah, yang kedua adalah dimensi syariah, yang ketiga adalah dimensi akhlak atau adab. Itu baru sepertiga kalau teorinya Ahmad Syat'ah gitu ya. Itu baru sepertiganya. Jadi jangan parsial gitu ya, jangan parsial. Jadi cobalah lebih menyeluruh dalam konteks ketika kita memandang, ketika kita tuh melihat Islam yang ya'lu wala yu'la alaihi.
Nah, itu dari filsafat pendidikan agama Islam, sehingga ya menjadi sangat penting ketika kita mengkaji tentang filsafat pendidikan agama Islam. Kenapa? Karena mengkaji secara mendasar tentang pemikiran-pemikiran dalam pendidikan agama Islam. For example, dalam masalah kurikulum misalnya. Nah, ya, mau kurikulum Kurtilas, mau kurikulum Merdeka, kalau kurikulum 94, kurikulum Pancasila, saya rasa ada basic, ada core values yang itu tetap ada. Ya, dan harus kita pegang teguh, apalagi ya di Indonesia ini. Dan alhamdulillah ya, tujuan dari pendidikan nasional kita kan cukup bagus ya, menjadi manusia yang bertakwa, berkarakter, memiliki skill dan lain sebagainya. Banyak lah gitu ya di undang-undang tentang Sisdiknas itu. Nah, kembali ke filsafat pendidikan agama Islam, sehingga ya sebagai mahasiswa ya di level magister ini, di KKNI level ke-8, itu bukan hanya mendeskripsikan ya, actually mestinya ya bahwa mahasiswa S2 ini sudah paham tuh tentang apa itu filsafat, etimologi, terminologi, cakupannya, karakternya, khosoisnya, mind goals-nya, and then dalam filsafat ilmu, bagaimana epistemologi Islam, bagaimana filsafat pendidikan agama Islam, ya, dan development of Islamic education philosophy. Itu adalah sebenarnya level kita nih di magister ini. Jadi bagaimana mengembangkan dari ilmu pendidikan agama Islam, ya, cara berpikirnya. Oh, oke, sekarang itu sudah memang sudah berubah ya, the world is flat misalnya gitu ya, sudah berubah, masyarakat sudah berubah, kemudian juga peserta didik juga sudah berubah, tapi ada satu hal yang tetap tidak berubah. Gitu ya. Ya, semua berubah kecuali perubahan itu sendiri gitu ya. Nah, itu ya. Jadi nanti kita tanya-tanya nih, Pak Rohmansa siap-siap nih. Ada tadi Teh Nopi juga saya mau tanya juga nih ya, sama ini. Jadi minimal biar tahu ya. Oke, itu terkait dengan topik saya ya, bagaimana review terhadap mata kuliah kita, because it's the last session ya. Karena itu saya akan reviewnya adalah pertama tentang filsafat umum yang berbicara tentang ketuhanan, kemudian manusia, kemudian alam semesta. Yang kedua adalah filsafat ilmu, di mana mengkaji tentang bagaimana atau sumber dari ilmu pengetahuan, metode cara mendapatkan ilmu pengetahuan, kemudian bagaimana standar kebenaran dari ilmu pengetahuan, ya. Kemudian yang terakhir adalah filsafat pendidikan agama Islam, di mana ilmu yang mengkaji secara mendasar ya tentang pendidikan agama Islam, mulai dari ontologinya, kemudian epistemologinya, kemudian aksiologinya, ya, semua itu harus kita kuasai sehingga bekal kita untuk terjun kepada dunia pendidikan bukan hanya sesuatu yang tersurat, yang kelihatan, yang menjadi sebuah fenomena gitu ya, tetapi kita juga bisa melihat lebih mendalam. Oh, berarti ada yang salah nih ketika mungkin terjadi banyak tawuran, ketika mungkin anak-anak itu menjadi generasi strawberry, guru-gurunya juga menjadi sandwich generation misalnya. Nah, itu semuanya bisa diselesaikan dengan penyelesaian yang mendasar, yang mengakar, yang fokus kepada tujuan ataupun main topik utama kita, yaitu cara berpikir falsafi ya dalam konteks Islam tentu saja. Oke, sudah on time jam 9. Kita akan lanjutkan ke sesi yang kedua, yaitu terkait dengan bagaimana ya teknis untuk UAS kita, dan juga nanti ada sesi tanya jawab. Kenapa? Karena saya mengembangkan